Sejak terdapat uban di kepalaku, ini kata siapa ya? Sejak terdapat uban di kepalaku, ya, saya uban semua, tidak ada yang bilang. Senantiasa aku meneliti keadaan manusia dan membuka rahasia bahwa setiap orang yang aku kenal selalu ada sesuatunya. Setiap orang yang aku kenal mesti ada sesuatunya di sini ya. Tapi sini illa dalam turun dan apa namanya, dan menyebutkan celahnya, ada celahnya, ada celahnya. Jazallahu khairan kullama lastu a'rif. Semoga Allah membalas kebaikan orang-orang yang tidak saya kenal. Karena kami tidak ditanya kesusahan dan gangguan kecuali dari orang-orang yang kami kasihi dan kami kenal. Setiap dosa yang membawa kepada keburukan disebabkan aku mencintai orang yang tidak tahu. Apa maknanya ya? Jadi berkenalan dengan orang, setiap orang yang kita kenal itu, termasuk kita yang mengenalnya, tidak ada yang sempurna, mesti ada cacatnya, mesti ada ketidakbaikannya. Apalagi kalau memang sudah dikenal tidak baik, ya, tidak baik. Maka sudah jelas yang kita kenal yang tidak baik itu, maka kita lebih baik tidak kenal daripada kita kenal dengan orang yang tidak baik lalu kita menjadi tidak baik. Nah, tentu sebaliknya, kita kenal dengan orang yang baik dan tentu saja ya ada pengaruh dari orang yang baik itu kepada kita, yang membawa kepada kebaikan. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah, artinya orang yang mengeluh saja, susah saja ceritanya, apakah kemudian kita bisa memberikan pandangan atau nasihat sehingga kita menjadi orang yang baik? Bagi dia adalah kemudian menjadi kebaikan yang nasihatnya. Tapi kalau kita tidak bisa memberikan nasihat, kemudian kita juga bersama dengan dia sama-sama suka mengeluh, sama-sama tidak bersyukur, akibat dari cerita dia tidak bersyukur itu lalu kita terbawa tidak bersyukur. Masih mending kita tidak kenal dengan orang seperti itu. Itu kan dia. Nah, mungkin lebih ekstrim kalau tidak perseteguran, bukan ya, tapi dalam ketidakbaikannya itu saja, ketidakbaikannya saja. Dalam hidup kita bertetangga dan tentu ada hal yang kita tidak merasa tidak enak, tidak suka gitu. Tetapi menegur juga kita tidak sanggup. Ya sudah saja kita tidak perlu kita kemudian sampai ribut lah gitu ya, sampai mengatakan dengan orang lain. Yang baik adalah kita doakan saja. Bahkan ketika teguran kita tidak dibalas oleh orang, ya kita sudah menjadi orang yang baik, menegur tetangga kita biasa,
serta dengan kebutuhan kita misalnya. Sepanjang itu dalam kebaikan kita ya terus saja. Misalnya kita senyum dengan orang tidak dibalas senyum, jangan kemudian kita ya tidak mau lagi bersenyum dengan dia, orang kita senyum saja tidak cemberut saja bisa gitu. Dan membalas seperti itu kan berarti kita sama dengan dia, sama dengan dia. Ketika kita memberi sesuatu lalu dia tidak suka memberi kepada kita, ya kebaikan kita kan memberi itu. Soal dia tidak membalas pemberian ketika kita mestinya sama-sama suka memberi, ya dengan berganti kita. Bahkan sedapat mungkin orang itu tertarik dengan perbuatan. Ada lagi syair, jazallahu anna al-khairu anna al-khirama laysa bainana malan bainahu wuddun wa la nata'arufu fama usulana amun wa la nalana ada minan nas illa man yawaddu wa na'rifu. Ini dari beda ya, semoga Allah membalas kebaikan kami pada orang lain, pada orang selain kami, yang di antara kami dengan mereka tidak ada kaitan kasih sayang dan tidak saling kenal. Karena kami tidak ditimpa kesusahan dan gangguan, kecuali ada orang-orang yang kami kasih dan kami kenal. Ya, ini maksudnya adalah kebaikan kita tadi yang saya katakan, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu sudah menjadi kebaikan bagi kita, dan kita akan diberikan balasan kebaikan itu kepada kita. Sungguh pun orang yang kita beri itu, memberikan kebaikan kepada orang itu, orang yang tidak kita kenal, pada orang yang tidak kenal. Yang misalnya kita lihat ada orang yang di pasar atau di mana kita ada orang yang membutuhkan pertolongan, misalnya membawa barang yang banyak, lalu kita tolong, walaupun kita tidak mengenal orang itu sudah menjadi kebaikan kita. Walaupun orang yang kita bantu itu yang kita tidak kenal. Jadi jangan membantu karena kenal, jangan kemudian memberikan kebaikan kepada orang karena kenal. Kepada orang yang tidak kenal, lalu kita tidak mau menolong, tidak mau membantu. Dan siapa dia dan kita tidak kenal. Tapi lebih tragis lagi orang yang kenal tidak mau membantu, tidak mau menolong. Padahal kita kenal, ya, yang kenal, yang tidak kenal saja tidak tertolong. Jadi bukan karena kenal kita berbuat kebaikan, tapi karena kita ingin menjadi orang yang baik, maka kita melakukan kebaikan. Bapak dalam Fudail rahimahullah, dan Fudail bin Iyad di surah Sufi, semoga Allah merahmatinya, ada zamanun ikfad fihi lisanaka,
zaman ini hendaklah kamu menjaga fihi pada zaman itu lisanmu. Zaman ini kita perlu menjaga lisan. Yang lisan tadi ya, ini lisan juga. Lisan itu kan ucapan yang ketika kita menyampaikan ucapan itu ada ucapan baik, ada ucapan buruk. Yang diharapkan ucapan yang baik dan ucapan yang buruk. Maka pada saat situasi yang banyak keburukan itu, maka harus kita menjaga lisan kita. Bahasa kita, ya bahasa itu ada bahasa lisan, ada bahasa tulis, ya, ada bahasa isyarat dan bahasa itu, ya. Bahasa isyarat. Orang benci itu kita diekspresikan dengan kebencian kepada orang dengan isyarat kita. Cibir, misalnya begitu. Kalau kita senang, kita gembira, ekspresi itu bahasa juga, bahasa badan ya, buatan ada bahasa itu dituangkan dalam bentuk tulisan yang sekarang kita jaga ini pada zaman yang seperti yang digambarkan tadi di sana. Wahfi makanaka, takutlah kamu makanaka pada kedudukanmu. Artinya kita harus memposisikan pada kedudukan kita, jangan kedudukan kita itu lalu menjadi sumber keburukan. Kedudukan kita ya, sebagai ayah, kedudukan kita sebagai ibu, kedudukan kita sebagai tetangga, kedudukan kita sebagai khawatirlah terhadap kedudukanmu. Khawatir di sini harus dijaga, ya, harus disesuaikan amanah yang diberikan Allah kepada kita. Harus khawatir. Nah sekarang orang kalau punya kedudukan, apalagi mendapat posisi, tidak khawatir dengan posisi yang dia memiliki tanggung jawab dan itu amanah, tapi orang kemudian yang ada gembira gitu. Ya kalau gembira wajar sebenarnya, tapi jangan sampai kemudian dengan amanah itu dia tidak menjalankan tugas dan kewajibannya. Terpilih sebagai legislatif kemarin itu ada tidak di sini? Tidak ada. Tidak. Syukuran terus syukuran. Ya tidak salah, syukurannya tidak salah. Tapi wahid makanaka di sini mestinya dia khawatir dengan dia mendapatkan amanah itu. Ada tidak kekhawatiran dia kemudian mendapatkan amanah menjadi legislatif, menjadi wakil rakyat dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat yang harus dijalankannya apa yang menjadi tugas sebagai wakil rakyat itu. Tidak kemudian ya mengalanjuti. Ini kan susahnya. Wa'alid kulbaka, dan obatilah hatimu dari penyakit hatimu, penyakit hasad, kabur, ujub, macam ria. Fahudman afri, ambillah sesuatu yang bukan yang tadi yang bukan yang kamu kenal.
kebaikan ma'ruf, wadah mungkin yang kamu tidak suka, kemungkaran, tinggalkan kemungkaran, ambil yang ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik, dan tinggalkan sesuatu yang mungkar. Lagi waqala as-Sauri, Imam as-Sauri berkata rahimahullah, ada zaman sukut, zaman ini adalah zaman sukut. Apa? Zaman diam ya, sukut diam ya. Zaman diam. Zamannya kita mesti banyak diam. Istiqomah. Walzumul buyut, dan tetap di rumah. Waridho bil qut, senang dengan yang ada pada diri kita. Ini akan kamu sampai kita meninggal. Ini nasihat yang ini supaya kita menjaga lisan, khawatir dengan merugikan kita obati hati kita, ambil yang ma'ruf, tinggalkan yang mungkar, dan zaman ini jangan berhenti cukup diam gitu ya, tetap di rumah itu dengan apa yang kemampuan yang ada pada diri kita, sampai dengan kita apa, artinya jangan terbawa arus masa diam itu, jangan terbawa. Jadi kalau di medsos itu kemudian hidup yang kemudian kita terbawa kepada hal yang buruk, maka lebih baik kita diam. Jadi dulu saya biasanya pernah membacanya tapi kalau sudah sangat terlalu ini perlu diluruskan ya, juga dengan dia ya, kita coba berikan solusi, berikan kebaikan. Tapi kalau ini kalau semuanya buruk, yang jelek-jelekan, tentunya yang lagi berikutnya ini kan kita jangan mengira habaib ya, soal turunan nasab itu kan Rasulullah sudah wanti-wanti bahwa tidak ada kebaikan dan tidak ada yang merasa dari nasab itu dia jangan sampai jumawa gitu ya. Kemudian yang mengkritiknya juga sampai ibunya ada waktu-waktu permusuhan dan kebencian, sehingga diadu ini ada ulama Nusantara, ada ulama Nusantara ini kan jadi padahal mereka juga salah sebanyak jasanya mendidik bangsa kita, bahkan sampai dengan negerinya dari Yaman dan macam diumpan. Ya sasarannya mungkin analis atau apa tidak tahu, secara politis ya, di politik. Kemudian itu kan di terbawa arus kita memandang hubungan tidak memandang hubungan yang baik lah, akan baik dan bermanfaat. Kemudian berubah cara yang dulu ya pada PKI itu kan berubah itu. Sekarang ramai tentang apa ini? Awalnya ya bahwa Habib itu bukan hubungan itu bisa tes DNA, jadi nasabnya ini dia nasab dan macam-macam. Ya saya kira tidak perlu
dibesarkan ketika itu memang ya, kalau bukan turunan Nabi ya tidak apa-apa. Yang merasa bukan turunan Nabi yang mengaku turunan Nabi. Oh kita semuanya turunan Nabi kok Nabi Adam. Kita disebut turunan Nabi semua. Gitu. Ya, itu yang Habib macam-macam. Tapi juga jangan membenci, jangan kemudian ada permusuhan, mengharapkan ada ulama dari luar masuk ke Indonesia, ada ulama Indonesia sendiri berkurang akhirnya ulama Nusantara atau Nusantara kalau kita hindari zaman seperti ini kan bisa sikap yang maslahat tidak ada buah, tidak ada persaudaraan pasti kita bangun walau bisa. Dan baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin demikian materi serta konten Profesor Ahmad ini menggambarkan suasana dan situasi pada saat ini. Ya, kita akan meringkas, silakan kalau ada hal yang ditanyakan atau berdiskusikan silakan. Jangan lupa. Haji Timan biasanya. Ada ibu ada. Ada ibu, bapak. Baik, ada pertanyaan, ada yang bertanyakan. Mungkin karena kita waktunya jam 9:10 menit. Mungkin langsung di. Oh ya, intinya bahwa yang kita baca ini kita baca situasi sama yang terbawa kan, tapi kita tetap istiqomah dalam kebaikan karena terganggu dengan beberapa hiruk-pikuk ya, dan penting kita istiqomah selalu menjadi orang yang mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga kebenaran, mendapat kemudahan yang Allah dengan hidayah yang Allah berikan kepada dengan doa ini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang demikian materi yang disampaikan oleh Ustaz Profesor Ahmad. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil hikmahnya dan kita laksanakan. Bapak Ibu hadirin demikian tadi kita pada pagi hari ini. Akhirnya mereka itu bersama-sama dengan mengucap alhamdulillah yang dilakukan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.